Shalom saudaraku dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membuka di dalam Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mau merenungkan bagaimana Tuhan sanggup membuat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya kepadanya. Kisah mengenai 10 tulah yang terjadi di bangsa Mesir membuktikan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa dan sanggup membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Demikian juga dalam kondisi dan keadaan kita saat ini, saudara, Tuhan sanggup membuat perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Goshen adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Arti kata Goshen, mendekat, artinya mendekat dengan Allah, duduk di bawah hadirat Allah, atau sebuah hati yang melekat kepada Allah. Orang-orang Israel ditempatkan di tanah Goshen karena tanah Goshen terisolir dan terpisah oleh sebuah sungai besar, sehingga mereka tidak dapat hidup membaur dengan orang-orang Mesir, oleh karena mereka adalah keturunan orang Ibrani. Goshen adalah tanah subur dan sangat cocok untuk penggembalaan. Salah satu alasan mengapa orang Israel diizinkan tinggal di Goshen adalah karena orang Israel merupakan penggembala kambing domba. Saudaraku, hal yang perlu kita renungkan dari kisah 10 tulah, bahwa Tuhan memberikan pengecualian atas tanah Goshen, di mana umatnya tinggal. Dan selama umatnya tinggal di tanah Goshen dan tidak dengan sengaja keluar dari batas tanah Goshen, maka mereka masih aman. Jika kita perhatikan tulah 1 sampai yang ke-9 tidak menimpa umat Israel yang ada di tanah Goshen. Namun tulah ke-10 juga menimpa tanah Goshen, tetapi Tuhan memberikan perintah. Mereka harus menyembelih anak domba dan darahnya harus disapukan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu. Ketika malaikat mau datang dan melihat ada tanda darah, ia melewatinya dan tidak terjadi kematian. Dengan kata lain, selama perintah Tuhan tersebut diikuti, mereka selamat. Saudaraku, dari renungan kita pada hari ini, ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan untuk menikmati janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Yang pertama adalah mendekat kepada Allah. Seperti arti Goshen, yaitu mendekat, Tuhan mau kita sebagai umat miliknya untuk tetap terus mendekatkan diri kepadanya, atau terus melekat kepada Tuhan. Saudaraku, milikilah hati yang melekat kepada Allah, maka akan ada keamanan yang ilahi dalam kehidupan kita semuanya. Mazmur 91 ayat 14-16 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Yang kedua, saudara, hidup di dalam ketaatan.
Saudaraku, 10 tulah mengajarkan kepada kita umatnya untuk hidup dalam ketaatan. Ikuti setiap firman-Nya dan jangan menyimpang dari jalannya. Umat Israel menerima pertolongan daripada Tuhan karena hidup dalam ketaatan. Ketaatan selalu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Ketaatan kepada Allah adalah ekspresi dan wujud dari iman kita kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, saudara, hidup berbeda dengan dunia. Mesir, Mesir adalah lambang kehidupan dunia, saudara. Begitu pula dengan orang percaya, kita dipisahkan dari dunia karena kita sudah mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Maka kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini, saudaraku. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, belajar dari tanah Goshen untuk selalu ada dalam pemeliharaan dan menikmati janji Tuhan, kita harus selalu mendekat kepada Allah, tidak serupa dengan dunia ini dan hidup di dalam ketaatan. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Seperti Tuhan telah membawa bangsa Israel tinggal di Goshen, demikian juga kami rindu tinggal dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mendekat kepadamu, hidup dalam ketaatan kepadamu, dan hidup baru bersama Tuhan, yaitu hidup yang berbeda dengan dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memelihara hidup mereka, memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Kami berdoa bagi saudara kami terbaring sakit saat ini. Mari Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami tekanan, persoalan, pergumulan. Mari Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Tuhan nyatakan bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetaplah kita berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.